saya Kemal Simpala dari kelompok 4 dengan materi deadlock. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikannya. Deadlock adalah kebutuhan di dalam sistem operasi, berarti suatu kondisi di mana sekumpulan proses tidak dapat berjalan kembali, tidak adanya komunikasi antara proses. Definisi lainnya yaitu kesimpulan proses yang terblok yang tiap proses tersebut menggunakan sumber daya dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang dipegang oleh proses di dalam kumpulan tersebut. Selanjutnya ada tujuan deadlock. Yang pertama itu ada memahami latar belakang berdirinya deadlock pada sistem. Yang kedua ada memahami karakteristik bagaimana deadlock bisa terjadi. Yang ketiga ada memahami metode untuk menangani deadlock yang meliputi mencegah deadlock, menghindari deadlock, mendeteksi deadlock, dan perbaikan dari deadlock. Selanjutnya ada ilustrasi deadlock, yaitu ilustrasi deadlock penyebab utamanya terjadi deadlock adalah terbatasnya sumber daya yang akan digunakan oleh proses-proses. Tiap proses berkompetisi untuk merebutkan sumber daya yang ada. Jadi deadlock berhubungan erat dengan tersedianya sumber daya dari komputer. Selanjutnya ada metode untuk menangani deadlock. Pada prinsipnya kita dapat menangani deadlock dengan beberapa cara. Yang pertama, menggunakan protokol untuk mencegah atau menghindari deadlock, memastikan bahwa sistem tidak akan memasuki kondisi deadlock. Yang kedua ada kita bisa mendeteksi terjadinya deadlock dan memperbaiki. Yang ketiga ini kita juga bisa mengabaikan deadlock. Hal yang kita lakukan pada sistem operasi berbasis Unix untuk memastikan sistem tidak dapat memasuki deadlock. Sistem dapat menggunakan pencegahan deadlock atau menghindari deadlock. Penghindaran deadlock membutuhkan informasi tentang sumber daya, yang mana yang akan suatu proses meminta dan beberapa hal akan digunakan. Dengan informasi tersebut adanya menggunakan oleh proses lain atau tidak. Jika sebuah sistem tidak akan terjadi dan juga didukung oleh pendeteksi deadlock. Baik, slide selanjutnya ada keuntungan deadlock. Keuntungan deadlock ini cuma dua. Yang pertama, tidak ada resource yang digunakan lebih dari satu orang. Yang kedua ada tidak perlu menambahkan resource tambahan atau deadlock. Baik, itu presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh Firman Simpala, yakni tentang pencegahan deadlock. Masalah mutual atau eksklusif. Kondisi ini tidak dapat dilarang jika aksesnya perlu bersifat spesial untuk satu proses, maka hal ini harus didukung oleh kemampuan sistem operasi. Jadi diusahakan agar tidak menggunakan kondisi spesial tersebut sehingga sedapat mungkin deadlock dapat dihindari. 2. Masalah kondisi menunggu dan memegang penanggulangan deadlock. Dari kondisi ini lebih baik dan menjanjikan asalkan kita dapat sumber daya untuk menunggu sumber daya lain. Kita dapat deadlock. Caranya ialah dengan meminta semua sumber daya butuhkan sebelum proses berjalan. Masalah lingkaran tunggu.
tertunggu. Masalah ini dapat ditangani oleh sebuah protokol yang menjaga agar sebuah proses tidak membuat lingkaran siklus yang dapat mengakibatkan deadlock dengan cara memberikan penomoran kepada sumber daya, dan bila suatu proses meminta sumber daya lagi, maka ia hanya dapat meminta sumber daya yang nomornya lebih tinggi dari yang ia minta sebelumnya. Kerugian deadlock. Di dalam kerugian deadlock hanya memiliki satu. Program yang menggunakan resource yang sama bisa tidak berjalan bila terjadi deadlock. Starvation. Perkembangan sistem komputer mendatang adalah menuju ke sistem multiprocessing, multiprogramming, terdistribusi, dan paralel yang mengharuskan adanya proses yang berjalan bersama dalam waktu yang bersamaan. Hal demikian merupakan masalah yang perlu perhatian dan perancangan sistem operasi. Kondisi di mana pada saat yang bersamaan terdapat lebih dari satu proses disebut dengan konkurensi, atau proses-proses yang konkuren, dan kongruensi ini pasti ada masalah. Yang satu adalah starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Dan di dalam deadlock memiliki prinsip deadlock. 1. Proses Q memperoleh B, kemudian A. Proses Q memperoleh B, kemudian A, kemudian membebaskan B dan A saat proses memerlukan kedua resource sudah tersedia. 2. Proses Q memperoleh B, kemudian A saat proses B membutuhkan resource, menunggu dulu hingga kedua resource bebas. Proses Q memperkecil B, kemudian proses B memperboleh A selanjutnya mengambil B, tapi B sedang digunakan oleh proses Q. Demikian pula untuk B resource A. Proses P mempercepat A, kemudian proses Q memperoleh B. Selanjutnya proses B mengambil A, tetapi A sedang digunakan oleh proses P. Demikian pula untuk A digunakan oleh B, resource B. Kesimpulan. Jadi baiklah, ini kesimpulannya. Deadlock adalah keadaan di mana dua atau lebih proses saling meminta resource untuk waktu yang tidak terbatas. Analoginya seperti pada kondisi jalan raya di mana terjadi kemacetan parah. Deadlock adalah efek samping dari organisasi di mana satu variabel yang digunakan oleh dua proses
Sinkronisasi dan deadlock dapat ditanggulangi dengan cara tertentu dan dapat dicegah dalam proses tertentu. Baiklah, itu hasil diskusi. Baiklah, itu hasil pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.